Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, baik yang di ruangan ini maupun yang di belakang gedung ini. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Dan kemudian kita akan lanjut membaca di dalam Kisah Rasul. Mari kita sambut firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kisah 1 ayat 8 sampai 9. Kisah pasal 1 ayat 8 sampai 9. Kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari hal hidup dalam kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Tuhan dan pernyataan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dan semua pengikutnya pada saat itu, untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem karena sedikit waktu lagi atau sedikit hari lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah ia meninggalkan pesan itu, ia membuat suatu pernyataan. Apakah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya? Kamu akan menerima kuasa. Sebenarnya tidak hanya sekedar kuasa atau power, tetapi dunamis, yang kemudian kita kenal dengan dinamik, ledakan yang begitu kuat daripada kekuatan kuasa Allah. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini pernyataan Yesus kepada murid-muridnya atau kepada setiap orang percaya. Ya, kalau saya skate, kira-kira seperti itu. Bukan hanya sekedar orang biasa. Memang kita adalah manusia biasa, manusia lahiriah, tetapi oleh iman di dalam Yesus Kristus sudah ditetapkan bahwa setiap orang percaya yang dibaptis Roh Kudus, mereka akan menerima kuasa. Berarti kalau mereka menerima kuasa, berarti untuk perjalanan hidupnya tentu mereka akan mengalami dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Mengapa Tuhan Yesus menjanjikan ini dan mengapa Tuhan menetapkan seperti ini bagi orang percaya? Saudara, Tuhan tahu persis sejauh mana batas kemampuan hidup, ketahanan,
ketaatan, dan segala sesuatu keberadaan setiap orang pada umumnya, termasuk orang percaya. Sebab sekalipun dia adalah orang percaya, tetap adalah manusia biasa. Tetapi itu tidak bisa menjadi sesuatu filosofi yang kita pegang untuk melegitimasi semua kelemahan kita. Jadi saya harus lengkapi kalimat ini. Sekalipun sebagai orang percaya, tetap adalah manusia lahiriah. Tetapi sebaliknya, sekalipun saudara dan saya sebagai manusia lahiriah yang sangat terbatas, saudara dan saya adalah orang percaya. Dan orang percaya dikatakan menerima atau memiliki kuasa pada saat Roh Kudus turun atas mereka. Jadi, mari coba kita renungkan bagaimana keberadaan murid-murid pada saat itu. Kita tahu kalau hal yang baik tentu kita tidak usah kita bahas, karena itu dengan sendirinya akan menjadi panutan. Tetapi mari kita merenungkan keberadaan murid-murid mulai dari sejak mereka ikut Yesus sampai Yesus naik ke sorga. Apa yang terjadi? Kita tidak menghakimi mereka, tapi Alkitab menulis. Di masa Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri dan menyaksikan segala sesuatu apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Yesus, mulai dari hal-hal yang mungkin nampaknya biasa sampai kepada apa yang namanya mujizat. Kalau cuma orang sakit sembuh mungkin hal biasa. Apalagi dikatakan menyembuhkan mertuanya Petrus yang sakit panas. Oh, tentu kita anggap biasa. Tentu kita berkata, dulu belum ada demam berdarah. Jadi biasa, paling dia cuma seperti pelajaran buku SD yang mengatakan, si Didi sakit selesma. Itu buku SD zaman saya. Ya mungkin sekarang lain. Jadi ya paling cuma demam-demam, itu mertuanya Petrus. Jadi kalau cuma doa orang demam itu biasa sembuh. Tapi kita belum pernah menyelidiki demam apa sebenarnya mertuanya Petrus itu sehingga yang lain tidak bisa menyembuhkan, cuma Yesus yang menjamah dan dia sembuh. Pasti demam yang berat atau penyakit yang berat. Tetapi murid-murid bukan cuma mengalami dan melihat dan mendengar apa yang Yesus lakukan dalam hal kesembuhan. Mereka juga boleh melihat bagaimana orang buta disembuhkan, bagaimana orang yang dirasuk setan disembuhkan, bagaimana orang lumpuh bisa berjalan, dan lain sebagainya. Mereka boleh melihat bagaimana air biasa menjadi anggur. Mereka boleh melihat 2 ekor ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang makan. Di lain kesempatan ada 4.000 orang makan, dan lain sebagainya. Betapa dahsyatnya hal-hal yang mereka lihat. Apa hasilnya? Kalau saya boleh katakan, andai kata saudara dan saya sebagai pada saat itu secara manusia menjadi Yesus, mungkin kita akan naik jengkel, dan banyak sekali kejengkelan akan kita lakukan dan kita akan sampaikan kepada murid-murid. Bayangkan saudara, mereka sudah ikut Tuhan Yesus, mereka berkata seperti ini, Tuhan, waktu sesudah seorang muda yang kaya dan bertanya apa yang aku harus lakukan supaya beroleh hidup yang kekal, dan Yesus berkata, ikutilah segala perintah Tuhan. Apa itu? Ini. Oh, sudah saya lakukan dari sejak kecil. Kalau begitu masih satu yang kurang padamu supaya kamu menjadi sempurna. Jual segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan mari ikut aku. Dan kemudian orang itu balik dan pergi dengan sedih, tidak dapat memenuhi permintaan Yesus, apa yang Yesus, petunjuk yang Yesus katakan. Alkitab menulis karena ia seorang yang kaya. Kemudian Yesus menyeletuk dan berkata seperti ini, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga.
Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Murid-murid dengar, tak kaget. Tapi tidak berani. Banyak komentar. Tapi kasak kusuk di antara mereka. Jadi kita orang suka tinggal semua. Jadi kita orang mau dapat apa ini? Kenapa? Sebab Petrus sudah meninggalkan pekerjaannya. Ya. Matius sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dan yang lain, semua sudah meninggalkan. Kemudian pada akhirnya mereka tidak tahan. Antara mereka ribut rame. Dan mereka bertanya. Pada akhirnya mereka bertanya. Rupanya juru bicara Petrus. Pasti kita sudah baca. Kalau bagi kian rajin baca Alkitab. Bertanyalah Petrus. Tuhan, kami sudah meninggalkan semuanya ini. Jadi apa yang akan kami peroleh? Karena mereka beramai di sana di antara mereka. Orang kaya saja susah masuk surga. Lantas bagaimana kita orang? Jadi apa yang akan kami peroleh? Kami sudah tinggalkan semua dan kami sudah mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Begitu Tuhan. Ini pertanyaan yang tidak etis. Apa tidak menjengkelkan? Tetapi Yesus menjawab dan jawaban itu sangat mengejutkan. Apa kata Yesus? Barang siapa meninggalkan rumahnya, orang tuanya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan dan orang dan lain sebagainya dan seterusnya di dunia ini ia akan dapat 100 kali ganda rumah, saudara dan lain sebagainya, dan di sorga hidup yang kekal. Diam. Alkitab tidak nulis lebih mendetail, tapi saya bisa renungkan karena tadi ribut membahas. So dengar, kita orang dapat 100 kali ganda. Alkitab tidak menulis lebih lanjut percakapan di antara mereka, tapi saya bisa renungkan. Karena dikatakan 100 kali ganda. Tentu Matius yang pemungut cukai, tentu tukang hitung kan? Tukang hitung orang pajak. Walaupun mungkin zaman dulu belum ada kalkulator, 100 kali ganda itu berapa persen? Berapa persen itu 100 kali ganda? Berapa persen 100 kali ganda? 1 kali ganda berapa persen? 100%. Jadi kalau 100 kali ganda 10.000%. Saudara tahu? Kalau Tuhan memberkati saudara bukan cuma 1 kali ganda. Bukan cuma 100%. Yang Tuhan targetkan untuk saudara miliki dan nikmati di dalam keberhasilan bukan cuma 100%, 10.000%. Alkitab membahasakan dengan kalimat lain, sampai kamu tidak bisa hitung, sampai kamu tidak bisa taruh. Nah, saudara, inilah keadaan murid-murid. Selesai urusan di dunia, mereka meminta kepastian apa yang didapat. Mereka bertengkar lagi di antara sama sendiri. Di sorga siapa yang siapa DP posisi lebih bagus di sorga? Petrus apa kamu? Mereka mempertengkarkan, belum mati, belum masuk sorga, sudah mempertengkarkan siapa yang lebih besar di sorga. Berbahagialah guru-guru yang punya murid model begini, cerdasnya, mungkin bisa membahas, belum masuk di sorga dia so bahas. Ini kondisi murid-murid. Tetapi apa yang kita baca dalam Alkitab? Pada waktu Yesus ditangkap, semua murid lari meninggalkan Yesus. Apa yang kita baca dalam Alkitab? Ketika Yesus yang telah mati dan bangkit, mati tersalib dan bangkit, Alkitab menulis tidak ada satu murid yang percaya kalau Yesus sudah bangkit. Silakan tidak. Nah, inilah manusia lahiriah. Dan keadaan manusia lahiriah inilah yang kita hidupi setiap hari. Peranan unsur jiwani yang beraktivitas secara alamiah di dalam kehidupan kita.
kehendak, perasaan, dan pikiran, unsur jiwani ini selalu menjadi gangguan bagi iman kita sebagai orang percaya. Sedangkan Tuhan menetapkan, kita sudah belajar minggu lalu, orang percaya harus hidup oleh iman. Dan ini hidup oleh iman bukan unsur jiwani, tapi roh. Peranan roh huruf besar yaitu roh Allah, roh kudus di dalam roh manusia. Yaitu roh kita yang tinggal di dalam kita. Jadi saudara, menjalani hidup sehari-hari sebagai orang percaya yang juga adalah manusia lahiriah, tidak akan pernah dapat taat kepada apa yang menjadi kehendak roh. Sebab terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Dan kelemahan-kelemahan ini karena berada di fakta, di unsur jiwani kita yang sangat alamiah, maka selalu kita maklumi. Karena selalu kita maklumi, tanpa kita sadari, kita pelihara kelemahan itu, atau pakai bahasa di sini, dipiara. So memang kita begitu. So itu kita. Nah ini dia. Padahal apa yang kita ketahui melalui firman Tuhan, apa rancangan Allah bagi setiap orang percaya? Apakah rancangan Allah bagi setiap orang percaya hanya untuk urusan akhirat, yaitu masuk surga, tapi celaka di bumi atau di dunia? Tidak. Kalau nanti sudah mati, masuk surga, itu urusan akhirat. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa rancangan Allah bagi orang percaya di dunia ini atau selama dia hidup di bumi ini? Roma 8. Buka. Ini seringkali dilupakan. Ada hamba Tuhan langsung dia patok. Supaya kita diberkati. Itu hal lahiriah. Tidak salah. Tapi bukan itu satu-satunya. Itu adalah segala kebutuhan fasilitas. Untuk hidup di dunia. Roma 8 ayat 29. Ini tujuan hidup kita di dunia. Baca, ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi apa rancangan Allah bagi orang percaya untuk saudara dan saya di dunia ini? Menjadi seperti Yesus. Ada satu nyanyian tempo dulu yang sangat luar biasa, hanya sayang pemahamannya tidak lengkap. Seperti Yesus, seperti Yesus. Luar biasa. Tidak, dia minta lain. Dia katakan seperti ini. Itu saja ku minta. Luar biasa di nyanyian. Dalam jalanku sampai ke sorga. Berarti dia jalan di mana? Dia jalan dulu di dunia, selama di dunia kan?
sampai ke sorga. Saya mau seperti Yesus. Itu nyanyian tempo dulu yang sangat memberkati banyak orang. Hanya sayang pemahamannya tidak tuntas. Karena pada saat itu pemahaman tentang nyanyian seperti Yesus ini adalah, nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita akan berubah dan terangkat naik ke sorga. Naik hidup-hidup kalau hari kiamat. Padahal itu lain, itu keangkatan gereja. Itu penyempurnaan tubuh jasmani menjadi tubuh yang mulia, sehingga dia tidak ditarik lagi dengan gravitasi bumi, tetapi kita diangkat naik, bahkan disingkirkan dari mata dan incaran daripada antikris. Bukan hanya itu yang dikatakan seperti Yesus. Tidak salah memang seperti Yesus, penyempurnaan tubuh seperti Yesus. Tetapi sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, mulai menjadi lahir baru, menjalani hidup baru, sepanjang menjalani hidup baru, kita dibentuk, kita diproses supaya kita memiliki karakter Yesus. Makanya ada ayat berkata, hendaklah kamu hidup seperti Yesus hidup. Jadi sekarang nyanyian yang tempo dulu itu sepertinya perlu dipopulerkan lagi dan perlu kita nyanyikan sehingga kita semakin memahami ternyata seperti Yesus ini bukan hanya tubuh yang terangkat dalam tubuh kemuliaan, tetapi karakterku setiap hari seperti Yesus. Ini rancangan Allah di bumi. Jadi bukan hanya hidup berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Itu kecil, itu hidup berkelimpahan. Kenapa kecil? Sebab pada akhirnya binasa bersama-sama dengan bumi ini. Memang kita butuhkan dan ada banyak kebutuhan-kebutuhan hidup kita secara materi. Ada banyak dukungan-dukungan finansial yang kita butuhkan untuk kita hidup di dunia ini. Tetapi hidup berkelimpahan itu adalah hal yang kecil. Karena Tuhan akan memberkati kita 10.000%, 100 kali ganda di bumi ini. Dan di sorga hidup kekal. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mempersoalkan, kami sudah meninggalkan semua dan sudah mengikut engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Tetapi inilah kenapa kita punya iman. Apakah iman kita hanya untuk menghadirkan keinginan-keinginan hati kita dikabulkan Tuhan melalui doa dan Tuhan hadirkan berupa jawaban doa? Bukan. Iman bukan itu. Kalau kata kita katakan iman adalah itu terlalu kecil. Memang berdoa harus dengan iman. Tetapi iman bukan jawaban doa. Iman adalah ketaatan kepada firman Tuhan untuk dapat menjadi seperti Yesus. Ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan untuk hidup makmur. Tujuan hidup kita bukan untuk supaya berkat Allah berlimpah-limpah. Bukan. Itu dengan sendirinya Tuhan berikan. Tujuan hidup kita bukan yang lain, hanya satu. Sesuai dari sejak kita dipanggil menjadi percaya, Tuhan sudah menetapkan kita untuk dibentuk menjadi seperti Yesus. Ini tujuannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kita akan berkata secara manusia lahiriah. Tidak mungkin akan dapat kita capai secara manusia lahiriah. Karena secara manusia lahiriah kita hanya sanggup melakukan apa yang menjadi batas kemampuan analisa hukum logika. Dan memang benar, karena manusia lahiriah hanya dapat melakukan sebatas kemampuan analisa hukum logika, makanya Tuhan menetapkan hidup oleh iman. Logika tidak bisa menembus iman, tetapi iman bisa menembus logika yang berlapis-lapis apapun. Ini. Nah, oleh karena itulah
Di dalam manusia lahiriah ada iman di dalam Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, unsur-unsur lahiriah inilah yang menjadi penghambat utama daripada iman kita untuk kita hidup oleh iman. Olehnya, mengapa Tuhan harus mengutus Roh Kudus datang dan memenuhi orang-orang percaya? Ini. Jadi kita sangat bersyukur. Ini menunjukkan Allah tidak akan pernah gagal dalam rancangannya. Allah sudah tahu ketika manusia pertama diciptakan, iblis berusaha untuk menggagalkan rancangan Allah. Manusia jatuh di dalam dosa, terbujuk dan mengikuti bujukan iblis dan berbuat dosa. Dan tidak ada cara lain yang dapat menyelamatkan manusia yang merupakan ciptaan yang paling mulia. Selain Allah sendiri harus datang dalam keadaan manusia. Mati tersalib dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, menebus manusia dari segala dosa. Apakah iblis tinggal diam? Karena Yesus sudah mengalahkan dia? Memang Yesus sudah mengalahkan dia, tapi iblis tidak pernah mengaku kalah. Ia terus beroperasi. Ia terus menghancurkan orang percaya dengan berbagai cara. Dan jangan lupa saudara, ketika saudara dan saya menjadi orang percaya, ini saya perlu jelaskan supaya saudara paham dan tidak menjadi kecewa. Dan memahami kenapa iblis masih bisa menyentuh padahal tidak boleh menyentuh. Ketika seorang percaya yang adalah manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Kalau biasa kita dilayani, ada gambar 3 lapis bundaran ini. Yang paling di luar yang kelihatan ini adalah tubuh kita. Kemudian yang tidak kelihatan ini adalah jiwa kita. Di mana ada kehendak, pikiran, perasaan. Yang di dalam ini adalah roh kita. Roh Allah yang menghidupkan kita. Ini roh kita. Ketika saudara dan saya lahir baru, firman Allah berkata, roh kita dibaharui, bahkan dikatakan diganti dengan roh yang baru. Kita terima Yesus, buka hati, Yesus tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya mengapa gereja sekarang gencar dilatih anggota jemaatnya untuk menuntun orang terima Yesus melalui pekabaran Injil. Dulu kita tidak dipersiapkan seperti itu. Masa saya masih kecil, remaja, kaum muda, bahkan pergi sekolah Alkitab pun belum pernah tahu apa itu yang namanya terima Yesus. Cukup lama kalangan kita di Pantai Kosta tidak memahami itu. Pokoknya orang masuk gereja dia mati, so pasti masuk sorga. Orang masuk gereja setia tiap minggu bahkan sampai mati dia terus masuk gereja. Orang pendeta sudah yakin dia masuk sorga padahal belum tentu. Dan apa yang kita lakukan? Kita juga cuma tahu panggil orang datang ke gereja. Datanglah ke gereja. Pergi gereja. Kenapa? Pergi gereja. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak memahami. Jadi itu sebabnya cukup banyak orang tidak diinjili, tetapi hanya diajak masuk gereja.
dan tidak pernah ada Yesus di dalam hatinya. Begitu dia suka memberi kepada gereja bantuan ini, bantuan itu Pak Gembala dan orang hamba-hamba berkata, oh orangnya itu cinta Tuhan. Kenapa dia katakan cinta Tuhan? Karena suka memberi. Padahal belum tentu ada Yesus, karena belum pernah dilayani Yesus masuk dalam hatinya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika orang itu suka memberi, tadi kalau suka memberi kepada gereja, tapi ketika orang itu suka memberi kepada hamba Tuhan, langsung lagi dikatakan orang itu luar biasa. Bukan cuma cinta Tuhan, dia juga cinta hamba Tuhan, suka memberi. Loh, apakah itu merupakan satu dasar untuk masuk surga? Kasihan. Sehingga banyak orang marah ketika saya harus mengatakan betapa banyaknya orang-orang seperti ini di neraka. Mereka anggap saya menghakimi, padahal bukan menghakimi, memang Alkitab mengatakan itu. Satu contoh, baru saja terjadi percakapan dengan seorang hamba Tuhan. Ketika kami makan, dia ingat pengalamannya. Ada satu warung yang boleh dikata latar belakang daripada pemilik rumah makan itu adalah kepercayaan lain. Ada banyak yang dipasang-pasang dan gambar-gambar, bahkan di warungnya juga ada yang dipasang-pasang. Kalau ada yang dipasang gambar. Kemudian Tuhan, bagaimana perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun? Salah satu anaknya, saya tidak bisa katakan terima Yesus, salah satu anaknya masuk gereja. Atau seringkali katakan menjadi Kristen. Loh, kita tidak bicara menjadi Kristen. Apakah menjadi Kristen langsung masuk surga? Juga tidak. Yang menentukan adalah dia terima Yesus tidak. Dia percaya enggak. Kemudian saudara dia sakit. Masih kira-kira baru 60-an. Sakit apa? Sakit kanker. Dalam kondisi yang sudah sekarat. Dalam keadaan anaknya rindu supaya orang tuanya didoakan. Ini umumnya hamba-hamba Tuhan yang tidak ngerti tentang menuntun orang terima Yesus. Hanya tahu mendoakan, bukan menuntun orang terima Yesus. Jadi Pak Pendeta ini datang dengan hati gembala, dengan hati yang cinta jiwa-jiwa. Bisa saja hamba Tuhan cinta jiwa-jiwa, tapi kalau dia tidak tahu caranya bagaimana menyelamatkan dia, tetap tidak selamat. Apa yang terjadi, saudara? Datang kemari, Om percaya Yesus ya. Kalau Om percaya Yesus, nanti Tuhan sembuhkan. Padahal kalau orang sudah sekarat, paling gampang diinjili. Dituntun dengan sangat sederhana untuk terima Yesus. Makanya ada gambar-gambar yang sudah kami cetak untuk membantu saudara untuk melayani orang. Ya, dia kemudian dia dengar lagi, Pak Pendeta percaya ya sama Yesus. Langsung dia jawab, saya lebih percaya Dr. Lukman daripada Yesus. Tak kaget dia. Ini Pak Pendeta tak kaget. Hah? Rupanya di kota itu ada satu dokter yang terkenal. Dan rupanya dia dirawat oleh dokter itu. Jadi ketika ini menjawab seperti itu, tak kancing ini Pak Pendeta. Dan ini anak-anak yang lain juga rasa tidak enak sama Pak Pendeta. So undang Pak Pendeta untuk doakan sampai Papa Pak jawab yang tidak bagus punya. Nah inilah saudara. Salahkah DP jawaban? Ini kok tidak salah. Tentu dokter katakan begini. Dia percaya. Kenapa? Kenapa dia bisa jawab seperti itu? Karena dia belum kenal siapa itu Yesus. Apakah sejenis bapau atau panada? Dia belum tahu siapa itu Yesus. Atau sejenis kue sus. Karena ada susnya di belakang. Ini kok tidak salah. Yang salah adalah ketika kita hanya menawarkan doa kesembuhan tanpa memperkenalkan siapa Yesus. Saya tidak komentari teman saya cuma diam-diam dan berkata, oh ini pengalaman ini jadi pelajaran. Bagus ini pelajaran. Nah inilah saudara, apa yang terjadi?
Alkitab berkata, roh kita dibaharui, bakal diganti dengan roh yang baru. Roh ketaatan. Roh yang takut akan Allah. Ini roh kita. Makanya dikatakan orang itu sudah terima Yesus. Saya kasih saja tanda salib di sini. Yesus sudah jadi raja. Yesus jadi juru selamatnya. Tapi bukan cuma juru selamat untuk masuk surga, tapi juga raja atas segala raja, memerintah dalam hidupnya. Di dunia ini dia hanya taat perintahnya Yesus. Jadi Tuhan atas segala Tuhan. Kalau dulu my heart is my king, tadinya hatiku adalah rajaku. Sekarang yang menjadi raja adalah Yesus. Kehendak Allah di sorga dilakukan di bumi, yaitu dalam hidupnya. Nah, tetapi jangan lupa, ini supaya saudara tidak kecewa dan saudara tidak bingung. Jangan lupa, ini jiwa belum sempurna. Ini tubuh belum sempurna. Kita mau ke Surabaya, Jakarta, ke Makassar masih harus naik pesawat. Ya. Manusia coba menciptakan cerita tubuh yang sempurna dalam bentuk Iron Man. Di sini ada gas, tapi itu cerita. Saya sendiri sempat berpikir, kemajuan teknologi yang akan datang, kita tidak butuh pesawat. So ada baju yang kita orang pakai tinggal terbang mau kemana gratis. Itu akan sampai ke situ. Tapi kita tidak bicara itu. Ini tubuh belum sempurna. Masih seperti ini. Waktu kita terima Yesus, kita pendek, tetap pendek. Kita terima Yesus pada seorang yang tinggi, tetap tinggi. Tidak bisa langsung jadi ideal, tidak bisa. Ya. Waktu kita terima Yesus, kita orangnya memang karena faktor genetika kaki-kaki gajah, ya juga tetap belum bisa jadi bagus sekali dia punya kaki, sehingga kalau dia duduk, yang lain tidak perlu kelihatan, yang penting kaki. Ya, ada kan kontes kaki terbaik di dunia. Jadi belum sempurna. Kalau Tuhan sempurnakan ini tubuh di saat kita terima Yesus, kita tidak saling mengenal. Kenapa? Dulu dia PC, sekarang sudah mancung. Tidak baku kenal. Suami istri so tidak baku kenal. Siapa ini? Kenapa? Berubah. Ini belum sempurna. Masih bisa sakit, demam, apa, segala macam. Jiwa juga belum sempurna. Sebab kalau jiwa ini dirubah oleh Tuhan, dia lupa pulang rumah. Apa namanya? Penyakit apa? Amnesia. Lupa pulang rumah. Ingatannya langsung dirubah. Ini bukan seperti, ini jiwa yang di dalamnya ada kehendak, di dalamnya ada pikiran, di dalamnya ada perasaan, masih tetap seperti biasa. Ya, makanya Tuhan memproses. Ini jiwa, unsur jiwani yang menjadi motor pergerakan hidup manusia, ini diproses. Karena dari sinilah keluar itu tabiat-tabiat. Dengan segala tabiatnya ada di sini, yang mewujudkan tabiat DP kelakuan, itu tubuh kelakuan. Kalau dia tukang kasih picak barang, DP tabiat, maka itu barang tidak picak dengan sendirinya. Gelas picaklah engkau. Tidak. Dia ambil itu gelas, dia lempar. Ini dia. Ya, jadi kalau dia ribut tidak ada yang picak, pasti ada yang picak. Ini belum sempurna. Kenapa Tuhan harus proses? Karena ada roh, makanya dikatakan kehendak jiwani ini harus ditaklukkan di bawah kehendak roh.
Unsur jiwani ini tidak mau mengikuti firman. Tidak mau taat. Itu sebabnya perlu Roh Kudus diberikan dan Roh Kudus berperan dalam hidup orang percaya sehingga orang percaya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ini yang tidak boleh disentuh oleh iblis. Tetapi jalan tol yang tersedia adalah tubuh dan jiwa. Karena itulah mengapa dikatakan tutup itu celah. Tutup itu celah. Kalau tidak ditutup ini celah, maka bisa terjadi iblis menerobos sampai ke dalam. Makanya ada namanya dosa batin, sakit hati, kepahitan. Kepahitan itu bukan apa? Di mana dia taruh, simpan? Iri hati. Bukan lagi dibilang iri pikiran. Iri hati. Tidak heran kenapa pada akhirnya kalau ini terterobos karena ini celah terbuka. Maka itu sebabnya jangan kita terkejut ketika ada orang yang murtad. Saudara, untuk menutup celah ini kita butuh pertolongan Roh Kudus. Sama seperti yang kita baca di dalam Efesus pasal 6 tadi. Ayat yang ke-10 yang berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oke? Kita tinggalkan ini. Dan kita lanjut. Kenapa Tuhan harus melakukan ini atas hidup kita? Kita sudah tahu karena kita dipersiapkan untuk menjadi seperti Yesus. Karena hanya dengan cara demikian kita bisa menjadi saksi. Kembali ke kisah Rasul tadi. Pasal 1 ayat 8. Sudah dapat? Tolong buka. Kita baca satu kali. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, 2, 3. Ya, dipersiapkan menjadi saksi. Tidak usah dulu kita bahas Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ini. Kata saksi kita tahu. Itu paling banyak kita dengar sekarang di televisi. Karena banyaknya kasus-kasus yang harus sampai ke pengadilan. Dan bahkan banyaknya kasus-kasus di mana orang-orang diperiksa. Dan selainnya diperiksa yang tersangka, sebelum tersangka, apa dulu yang periksa? Saksi. Saksi-saksi inilah yang akan menguatkan apakah yang tersangka ini akan menjadi terdakwa. Kenapa disebut saksi? Seseorang disebut saksi adalah karena ia melihat dan ia mendengar. Berarti dia tahu. Berarti dia alami. Ini.
Beberapa ayat akan kita temukan dalam Kisah Rasul. Saya ceritakan dulu. Ketika rasul-rasul ditangkap dan oleh mahkamah agama, mereka dilarang memberitakan tentang Yesus, bahkan dilarang berbicara tentang Yesus. Apa kata Petrus dan rasul yang lain? Mustahil kami akan berhenti berkata-kata dari apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Itu saksi. Mustahil kami berkata-kata. Jadi memang bersaksi juga itu ada hubungannya dengan berkata-kata. Nah, dari sini kita bisa tarik ke belakang. Mengapa banyak orang percaya tidak bisa berkata-kata tentang Yesus dan menyaksikan tentang Yesus? Siapa itu Yesus? Sekalipun dia tahu persis lawan bicaranya atau orang yang berbicara dengan dia, ini orang yang belum diselamatkan, entah itu di pasar, entah itu di toko, entah itu di kantor, entah itu di kampus, di sekolah, atau dimanapun kita bertemu, tapi tidak bisa berkata-kata tentang Yesus. Padahal ada kesempatan, padahal sangat akrab dan lain sebagainya, harusnya dapat berkata-kata. Kenapa? Karena dia belum alami. Kenapa dia belum alami? Dia belum tahu. Dia belum lihat. Dia belum dengar. Contoh. Setiap komsel acaranya adalah sharing firman Tuhan. Sekalipun beberapa komsel nyelewen dari itu. Apa itu yang diseringkan? Menyaksikan apa pengalaman pribadi dari firman Tuhan yang sudah didengar. Misalnya firman Tuhan itu adalah tentang pengampunan. Maka yang dia harus saksikan adalah bagaimana dia mengampuni orang. Atau bagaimana dia belum dapat mengampuni orang. Tetapi kalau dia belum mengalami firman Tuhan itu, ia tidak bisa menyaksikan apa-apa. Atau mungkin dia alami, tetapi yang dia alami, dia malu saksikan karena dirinya masih banyak kepahitan. Dan benar ada orang yang dia benci yang belum dapat dia alami, dia ampuni. Seharusnya itu pun disaksikan. Supaya orang lain bisa membantunya, mendoakan dan mengarahkannya. Itu kesaksian. Jadi ketika di sebuah komsel kami berikan kesempatan untuk kita sharing firman Allah. Dan sunyi senyap, diam, membisu. Berarti tidak ada yang mengalami firman di situ. Dan belum mengalami, hidupnya belum mengalami apa? Kesaksian. Disuruh bersaksi, dia malah membahas firman. Di komsel jangan ada lagi khotbah. Ya. Nah ini. Kalau kita sudah lihat, kita sudah dengar. Kita tahu persis karena kita alami, kita tidak akan dapat berhenti berkata-kata. Beda kan? Waktu murid-murid belum dibaptis Roh Kudus, mereka lari, mereka takut, mereka gelisah, mereka bingung. Ketika Yesus sudah bangkit dan belum menyatakan diri, mereka bingung. Sehingga mereka kembali kepada pekerjaannya yang mula-mula. Dan lupa kepada panggilan kerasulan. Atau panggilan rasuli. Tetapi ketika mereka sudah dibaptis Roh Kudus, luar biasa. Kuasa itu benar-benar nampak dalam hidup mereka. Barulah mereka ingat semua. Bahwa mereka sudah melihat. Bahwa mereka sudah mendengar. Jadi
Mereka sudah tahu, mereka sudah alami. Jadi mustahil kami berhenti berkata-kata. Mari kita baca Kisah Rasul. Luar biasa. Satu hal yang sangat luar biasa dialami oleh mereka. Pertama kita baca dulu pasal 4 ayat 20. Pasal 4 ayat 20. Sudah? Oke, kita baca. Iya. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sudah diancam. Tetap kami tidak mungkin tidak